Hi everyone, my name is Adi Suranata from 11 TKRO2 and welcome back to my channel. Today we're diving into conventional tune-up. Let's check it out. I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap. Where that dick, bitches on my line, and you know. Dan tujuan tune up yaitu tune up berasal dari kata tune back up, artinya mengingatkan kembali. Tune up adalah sebuah pekerjaan untuk menstandari semua komponen dan sistem pada kendaraan seperti semula, baik dengan cara penyetelan atau pembersihan. Tujuan aktivitas tune up yaitu pertama mengembalikan performa mobil seperti baru, yang kedua mencegah terjadinya berbagai kerusakan pada mobil, dan yang ketiga melakukan pengecekan beberapa komponen mobil apakah masih bagus atau harus diganti. Selanjutnya alat-alat untuk tune-up. Yang pertama obeng min dan plus. Kunci ring 1819, kunci busi, tang, fuller gig, kunci T17, kunci T14, kunci T12 dan kunci T10. Dan ada hidrometer, multitester, timing light, dual tester, kunci ring 1415, kunci ring 1213, kunci ring 1011, kemudian yang terakhir kunci pas ukuran 10, 12, 14, dan 17. Nah, itu dia alat-alat buat tune up. Pemeriksaan yang pertama yaitu pemeriksaan level air pada reservoir. Pastikan tinggi air reservoir di atas low dan di bawah full atau di tengah-tengahnya. Oke, selanjutnya kita akan mengecek kualitas air pada radiator. Pertama, kita lepas tutup radiatornya terlebih dahulu. Kemudian kita cek kualitas air radiatornya. Nah, kita cek. Setelah kita cek air radiatornya, ternyata terdapat oli dan karat pada air radiatornya. Setelah itu kita tutup kembali radiatornya. Selanjutnya kita akan melihat kebocoran pada selang. Nah, ini kebocoran pada selang tidak ada guys, karena selangnya masih bagus. Kemudian kita cek vakum pada tutup radiator. Ternyata vakum radiator masih bagus. Dan kita cek juga main rubber sealnya. Ternyata tidak ada kebocoran di rubber sealnya. Setelah kita cek, pasang kembali tutup radiator. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa kebocoran pada air radiator. Pertama kita buka tutup radiatornya. Kemudian pilih adaptor radiatornya. Habis itu kita pasang adaptornya. Setelah adaptornya terpasang, kita mengambil pompa radiator cup tester. Lalu kita pasangkan ke adaptor radiatornya. Setelah kita pasang, kita pompa radiator testernya menuju ke 0,9 sampai 1 bar. Setelah kita pompa ke arah 0,9 bar, maka kita diamkan terlebih dahulu.
Kalau jarum pada pompa radiator menurun, maka ada kebocoran pada radiatornya. Setelah kita cek jarum pada pompa radiator tidak menurun, berarti sistem pendingin pada radiator tidak ada kebocoran. Kemudian kita buang airnya terlebih dahulu untuk melepas pompa radiatornya. Kemudian kita tarik pengunci pada pompa radiator. Kemudian kita lepas adaptornya ya teman-teman. Setelah kita lepas adaptor, kita tutup kembali tutup pada radiatornya dengan benar. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa tutup radiator menggunakan pompa radiator cup tester. Sebelum kita mengecek tutup radiator, kita memilih adaptor yang pas untuk mengecek tutup radiator. Kita pasangkan terlebih dahulu adaptor radiatornya. Kemudian tutup radiatornya kita pasang juga ya teman-teman. Nah, ini sudah terpasang, lalu kita ambil pompa radiatornya. Setelah itu kita pasang pompa radiatornya. Kemudian kita pompa menuju 0,9 sampai 1 bar kayak tadi ya teman-teman. Nah, kita pompa selebihnya kayak gini. Nah, jarum pompa radiator menunjukkan 0,9 bar, berarti tutup radiator tidak mengalami kebocoran. Kemudian kita buang air anginnya terlebih dahulu, lalu kita lepas pengunci pada pompa radiatornya. Selanjutnya kita lepas adaptor dan tutup radiatornya. Setelah yang tadi sudah kita lepas, maka pasangkan kembali tutup radiator. Selanjutnya pemeriksaan sistem pelumasan pada oli. Pertama, tarik dipstick dan bersihkan ujungnya memakai macun. Masukkan kembali dipstick lalu angkat dipstick. Lalu periksa level oli. Level oli harus di atas L dan di bawah F. Periksa juga kualitas oli dengan melihat warna. Jika sudah hitam pekat berarti oli sudah buruk. Dan jika berwarna putih kemungkinan tercampur air pendingin. Setelah itu kita masukkan kembali dipsticknya. Oke, selanjutnya pemeriksaan pada baterai. Karena baterai di sini terlalu sempit, maka kita turunkan terlebih dahulu. Kita turunkan perlahan ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa berat jenis baterai menggunakan hidrometer. Pertama, kita lepas penutup pada baterainya. Kemudian kita masukkan hidrometer ke lubang baterai. Lalu kita tekan sekali untuk melihat air pada baterai. Massa jenis air aki standarnya 1260 sampai 1280 kg per meter kubik. Di sini air akinya 1298 meter kubik, berarti air akinya tidak standar. Maka air aki perlu ditambah tegangan. Kemudian kita masukkan lagi air akinya. Lalu kita tutup kembali pada baterainya. Oke, selanjutnya kita akan memeriksa tegangan aki menggunakan multitester. Sebelum kita menggunakan multitester, sebaiknya kita kalibrasi terlebih dahulu
arahkan ke kali 1 ya teman-teman. Sehabis kita arahkan ke kali 1, maka terminal positif dan negatif multitester kita hubungkan. Nah, kemudian kita lihat jarum harus menunjukkan ke angka 0 sebelah kanan kita. Nah, udah 0 ya guys. Kemudian kita akan mengecek tegangan aki. Sebelum kita mengecek tegangan aki, kita harus memutarnya ke 50 DC ya teman-teman, untuk mengukur tegangan akinya. Lalu kita hubungkan negatif multitester ke negatif baterainya. Yang hitam itu negatif ya teman-teman, dan yang merah positif. Nah, ini kita hubungkan. Kita lihat hasilnya 13 volt pada tegangan aki ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan pemeriksaan yang keempat, yaitu pemeriksaan koil primer dan sekunder menggunakan multitester yang digital ya teman-teman. Nah, sini sebelumnya kita arahkan ke ohm, kemudian kita hubungkan yang positif multitesternya ke terminal positif pada koilnya. Nah, kita hubungkan terlebih dahulu yang positif dan yang negatif ke negatif koilnya. Lalu kita lihat hasilnya. Kita tunggu beberapa detik ya teman-teman. Kita tunggu agar kita bisa lihat hasilnya. Kita tunggu. Nah, itu hasilnya 1,9 ohm. Standar dari koil primer yaitu 1,3 sampai 1,9 ohm. Berarti masih standar atau masih bagus. Oke, yang kedua kita akan memeriksa koil sekundernya. Sebelumnya kita lepas kabel tegangan tinggi terlebih dahulu yang menuju ke koilnya. Kemudian kita hubungkan positif ke positif koilnya, dan yang negatif kita masukkan ke lubang tegangan tingginya. Kemudian kita lihat hasilnya berapa ya teman-teman. Nah, hasilnya 11,7 ohm ya teman-teman. Dari standar koil sekunder yaitu 10,70 sampai 14,5 k ohm. Berarti masih bagus untuk digunakan. Jadi kesimpulannya yaitu koil primer dan sekundernya berarti masih bagus untuk digunakan. Oke, selanjutnya pemeriksaan yang kelima yaitu pemeriksaan kabel tegangan tinggi menggunakan multitester digital. Oke, sini kita lihatkan. Oke, selanjutnya kita akan melepas kabel tegangan tingginya ya teman-teman. Lalu kita ceknya terlebih dahulu ya teman-teman. Dan multitesternya kita arahkan ke ohm. Setelah kita arahkan ke ohm, maka kita mengecek tegangan kabel tingginya. Kemudian kita lihat hasilnya berapa ya teman-teman kabel tegangan tingginya.
Nah, di sini hasilnya 8,93 ya teman-teman. Lalu kita pasang kembali kabel tegangan tingginya seperti semula. Lalu kita lepas semua kabel businya ya teman-teman. Nah, ini dia semua kabel busi yang kita udah lepas ya teman-teman. Nah, ini kabel busi yang pertama, ini kabel busi yang kedua, ini yang ketiga, ini yang keempat. Lalu kita akan mengeceknya kabel busi yang pertama ya teman-teman, menggunakan multitester digitalnya. Kita masih seperti yang tadi, kita arahkan ke ohm, lalu kita ceknya, lalu kita lihat hasilnya berapa ya teman-teman. Nah, di sini hasilnya 6,91 pada kabel busi yang pertama. Dan kita cek kabel busi yang kedua ya teman-teman. Hasil kabel busi yang kedua yaitu 7,8 ya teman-teman. Dan yang ini kita akan cek kabel busi yang ketiga. Hasilnya 6,83 kilo ohm kabel busi yang ketiga. Dan ini kita cek kabel busi yang terakhir. Dan kabel yang terakhir 7,28 kilo ohm ya teman-teman, hasil kabel busi yang terakhir. Lalu kita pasangkan kembali kabel businya. Kita pasang kembali kabel busi yang sesuai urutan yang tadi ya teman-teman. Nah, kabel busi sudah terpasang kembali. Kesimpulannya yaitu kabel busi masih layak digunakan atau masih bagus. Oke, selanjutnya kita akan membersihkan saringan udara atau filter. Pertama kita lepas pengunci pada tutup filternya, lalu kita buka, taruh. Kemudian kita ambil filternya untuk kita bersihkan menggunakan kompresor ya teman-teman. Nah, ini sudah kita lepas filternya, kemudian kita nyalakan kompresor untuk membersihkan filternya. Kemudian kita bersihkan filternya dari dalam keluar ya teman-teman menggunakan kompresor. Nah, ini sudah ya guys. Kemudian kita matikan kompresornya karena filter udaranya sudah kita bersihkan. Selanjutnya kita pasang kembali filter udaranya ke dalam wadah filter. Setelah filternya sudah terpasang, kita tutup kembali.
dan kita kunci. Selanjutnya pemeriksaan penyetelan celah katup. Yang pertama, lepas baut silinder head cover, selang ventilasi, dan umur pengunci kabel gas. Lepas juga seal silinder head covernya. Kemudian kita lepas tutup silindernya. Selanjutnya kita putar puli poros engkolnya menggunakan kunci ring 19. Arahkan rotor pada busi nomor 2 untuk mencari top silinder 1. Pastikan juga tanda pada poli poros engkol menunjukkan angka 0. Pada posisi top silinder 1, katup yang dapat diperiksa atau disetel adalah katup buang silinder 1, katup isap silinder 1, isap silinder 2, dan buang silinder 3. Gunakan fuller gauge ukuran 0,30 untuk memeriksa celah katup buang dan 0,20 untuk katup masuk. Jika celah katup tidak sesuai spesifikasi, lakukan penyetelan. Kendorkan mur pengunci dan putar baut penyetelan sampai terasa ada sentuhan di ujung roket. Lalu kencangkan mur pengunci, periksa kembali celah katup, pastikan filler gauge dapat digerakkan dengan lembut namun tidak longgar. Lakukan hal yang sama pada katup isap silinder 2 dan katup buang silinder 3. Selanjutnya putar puli poros engkol dan posisikan rotor menghadap berlawanan dengan busi silinder 2 untuk posisikan top 4. Nah, ini sudah top 4 ya teman-teman, karena rotor udah berlawanan arah. Untuk top silinder 4, katup yang disetel adalah katup buang silinder 4, katup masuk silinder 4, katup isap 3, dan katup buang silinder 2. Selanjutnya tutup kembali tutup pada kepala silindernya. Kemudian pasang seal silinder head cover. Pasang kembali ventilasi dan kencangkan mur pengunci kabel gas.
pasang semua baut yang sudah kita lepas tadi ya teman-teman. Oke, selanjutnya kita akan mengecek celah pada platina. Pertama kita buka dulu distributornya. Kemudian kita lepas juga rotor. Ukur celah platina menggunakan fuller gauge. Celah platina standarnya adalah 0,45 mm. Jika diperlukan penyetelan maka lakukan penyetelan. Kemudian kita ukur celah platina menggunakan fuller gauge ukuran 0,45 karena itu standar dari celah platina. Kita cari yang 0,45. Kendurkan baut, dudukan platina, lalu atur celahnya. Setelah dirasa sudah sesuai, kencangkan kembali baut dudukan platinanya. Nah, karena sudah pas dengan celahnya, maka kita pasang kembali rotornya. Dan kita pasang juga distributornya. Dan jangan lupa kita kaitkan pengunci pada tutup distributor. Nah, begitulah cara menyetel celah pada platina. Selanjutnya kita akan melanjutkan pemeriksaan yang ketujuh, yaitu celah pada busi mobil. Pertama, kita harus melepas kabel busi terlebih dahulu. Kita lepas kabel busi cara menyilang agar tidak lupa untuk memasang kembali. Selebihnya kayak gini ya guys. Selanjutnya kita ambil kunci busi untuk melepaskan busi pada engine. Cara melepaskannya yaitu putar kunci busi berlawanan arah jarum jam. Setelah semua busi terlepas, kita lap businya terlebih dahulu menggunakan macun. Selanjutnya kita ambil fuller gauge untuk mengukur celah pada busi. Pengukuran celah busi menggunakan ukuran 0,8 ya teman-teman.
Kita cari terlebih dahulu ukuran yang 0,8-nya. Nah, sudah ketemu ukuran yang 0,8-nya. Lalu kita ukur celah pada busi yang pertama. Setelah kita ukur celah busi, tidak terdapat kelonggaran dan tidak sempit. Berarti celah pada busi pertama masih bagus. Kemudian kita cek celah busi yang kedua. Ternyata masih sama pada busi yang pertama. Selanjutnya busi yang ketiga kita cek. Ternyata masih sama ya guys. Dan yang keempat kita cek apakah masih sama. Ternyata masih sama, berarti keempat busi masih bagus. Kemudian kita pasang kembali businya. Setelah semua busi terpasang, kita ambil kunci businya untuk mengencangkan busi. Lalu kita kencangkan businya menggunakan kunci busi ya teman-teman. Kemudian kita pasangkan kembali kabel busi sesuai urutan yang kita lepas ya guys. Ini sudah kita pasang kembali ya kabel businya. Lalu kita simpan kembali kunci busi. Before you go, always remember how awesome you are. If you enjoy today content, let me know in the comment. Don't forget to subscribe and until next time, stay awesome. SMK bisa.